Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama burujan wa ja'ala fiha wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen kita, Bapak Muhammad Zaka Ardiansyah MPDI. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu dilancarkan segala urusannya. Baik, pada pertemuan kali ini di mata kuliah perkembangan peserta didik, saya akan menjelaskan perkembangan kognitif peserta didik. Sebelum masuk ke beberapa unsur-unsurnya, subcapaian dan yang lain sebagainya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang definisi kognitif. Kognitif yakni pemahaman yang menjelaskan aktivitas mental, persepsi, mengolah informasi, daya pikir, daya ingat, yang dijadikan suatu pengetahuan. Yang pengetahuan itu yang akan jadi bekal untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Yang selanjutnya, menurut Piaget, ada beberapa tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama, tahap sensori motorik. Tahap sensori motorik ini terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini ditandai dengan anak tersebut melakukan gerakan-gerakan yang sangat-sangat terbatas, yang gerakan atau tangisan atau suatu keinginan yang tidak bisa diwujudkan, tapi hanya bisa terrealisasi dengan tangisan, dengan tertawa, dengan gerakan-gerakan tertentu. Maka orang tua di sini dibutuhkan perhatiannya, dibutuhkan kedisiplinannya dalam membimbing atau mendidik anak-anak usia 0 sampai 2 tahun ini. Yang kedua ialah tahap praoperasional, yakni pada masa usia anak itu 2 sampai 4 tahun. Pada tahap praoperasional atau prakonsepsual disebut dengan masa intuitif. Anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus. Tapi hal ini pun masih secara terbatas. Mulai dari berpikir, bergerak, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tahap-tahap praoperasional ini yang sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua. Yang ketiga ialah tahap operasional konkret, yakni terjadi pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu bisa menjalankan tugas-tugasnya atau memutuskan suatu sesuai dengan keinginannya. Misalkan memisahkan, menyusun, menderet, melipat, membagi. Hal inilah yang dilakukan anak tahapan operasional konkret. Yang selanjutnya tahap operasional formal, yakni pada anak usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahapan ini anak sudah mulai berpikir proporsional atau yang disebut dengan masa proportional thinking. Pada masa ini anak sudah berpikir tingkat tinggi,
sudah bisa berpikir secara abstrak, reflektif. Jadi apa yang mau dilakukan, apa yang mau diperbuat, anak tersebut sudah mampu memikirkan dan menganalisa, memikirkan, memahami akibat yang ditimbulkan nanti. Yang selanjutnya, komponen yang selanjutnya ialah karakteristik kemampuan proses. Maaf, sebelum itu ada aspek-aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif ini, aspek yang sangat terpenting ialah keterampilan kognitif. Ya, keterampilan kognitif ialah suatu kemampuan yang terjadi ya, pada dalam diri anak tersebut, ya, bisa menata, mengolah informasi, menyusun, dan nanti yang akan dijadikan informasi ini sebagai suatu bahan kebenaran. Yang selanjutnya ialah karakteristik kemampuan proses. Karakteristik kemampuan proses ialah proses secara bertahap, memproses kembali informasi untuk mencapai pengetahuan-pengetahuan ataupun keahlian-keahlian sesuatu yang nantinya akan didapatkan dan akan dijadikan acuan untuk anak tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi atau keahlian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang selanjutnya ialah keterampilan kognitif. Keterampilan kognitif itu dibagi menjadi 3. Ada persepsi, memori, dan atensi. Persepsi ialah suatu tanggapan, ya, suatu argumen, pernyataan dari suatu stimulus yang dihasilkan dari luar. Yang selanjutnya ialah memori. Memori yang kita tahu ialah ingatan. Jadi memori ini bisa dijadikan suatu tolak ukur dari keterampilan kognitif. Apabila daya ingat atau memorinya itu bagus, maka keterampilan kognitifnya anak tersebut mencapai keterampilan yang lebih dari anak-anak yang lain. Sebagaimana kita tahu, ya, hal keterampilan kognitif ini itu satu sama lain, ya, dengan keterampilan fisik, ya, ataupun perkembangan fisik ataupun perkembangan psikomotorik itu sangatlah kaitannya satu sama lain sangat kuat, yakni pengaruh-pengaruhnya apabila pengaruh fisik, pengaruh psikomotorik itu terlalu kuat atau ada tekanan di situ, maka berpengaruh juga dengan daya ingatnya atau tingkatan memorinya itu lemah, sedang atau tinggi. Yang ketiga ialah atensi. Atensi ini ialah suatu hal untuk mencari perhatian orang lain. Jadi ada beberapa mencari atau perhatian, perhatian mengungkapkan pencarian perhatian terhadap orang lain. Ada beberapa aspeknya. Yang pertama, reseptor adjustment. Reseptor adjustment adalah penyesuaian alat indera. Yang kedua adalah postural adjustment. Ialah penyesuaian sikap tubuh terhadap objek yang menjadi perhatiannya. Yang ketiga ialah muscle tension, adanya tegangan otot. Dalam hal ini berhubungan dengan adanya perhatian. Jadi apabila ada suatu perhatian yang khusus, maka ketegangan otot, saraf-sarafnya akan terpusat, dan ini yang dinamakan muscle tension. Yang keempat ialah central nervous adjustment, yaitu penyesuaian saraf pusat, ya, dalam melakukan suatu perhatian.
Ya, yang kelima, yang terakhir adalah increases clearness. Semakin jelas objek yang diperhatikan, maka akan semakin menarik perhatian individunya. Itulah yang selanjutnya ya adalah komponen keterampilan kognitif. Komponen keterampilan kognitif itu ada 4 ya. Yang pertama itu metakognitif, yang kedua itu strategi kognitif, yang ketiga ialah gaya kognitif, dan yang terakhir keempat adalah pemikiran kritis. Yang pertama kita bahas metakognitif. Metakognitif ialah suatu pemahaman, proses pemahaman untuk membandingkan, ya, meramal, berintuisi atau merasakan sesuatu yang hal-hal tersebut itu di luar dari akal pikiran atau persepsi kognitif itu sendiri. Yang selanjutnya ialah strategi kognitif. Nah, strategi kognitif ialah suatu proses untuk mencari atau mengambil suatu kebijakan, suatu keputusan yang kebijakan tersebut diambil karena untuk memecahkan atau mencari solusi, ya, atau yang disebut problem solving. Strategi kognitif ini ada aspek yang paling penting dalam diri peserta didik. Yang pertama ialah, yang utama ialah self regulate learn, atau mengatur diri sendiri, ya, mengontrol diri sendiri. Ya, peserta didik atau anak didik yang mampu mengontrol diri sendiri, mengatur diri sendiri, ya, maka akan proses kognitifnya akan berkala, ya, dan tersistematis. Nah, hal ini akan berdampak pada perilaku, sikapnya, akhlaknya, sehingga anak tersebut adalah anak yang mempunyai prinsip, ya, anak yang sudah mempunyai keyakinan. Ya, kalau misalkan dalam makalah itu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, suatu keyakinan itu tidak bisa hilang dengan suatu yang atau keraguan. Maka anak atau peserta didik harus mempunyai self regulate learn. Yang ketiga ialah gaya kognitif. Gaya kognitif ialah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif, ya, mulai dari berpikir, ya, memutuskan sesuatu, yang mengorganisasi, memproses, mengambil kebijakan. Itu gaya kognitif. Dan masing-masing peserta didik berbeda gaya kognitifnya antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, ya, ialah pemikiran kritis. Ya. Sebagaimana kita tahu, pemikiran kritis ialah kemampuan berpikir secara logis, secara apa adanya, ya, reflektif dan produktif. Ya. Pemikiran ini dihasilkan untuk tujuan mencari kebenaran-kebenaran tertentu yang diharapkan oleh peserta didik tersebut. Yang selanjutnya terakhir ialah faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yakni ada faktor hereditas, faktor lingkungan, faktor kematangan, ya, dan terakhir faktor keterbukaan. Nah, faktor hereditas, ya, semenjak dalam kandungan anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya secara potensial. Anak telah membawa kemungkinan kecenderungan intelektual pada taraf tertentu. Ya, jadi faktor hereditas. Yang kedua ialah faktor lingkungan. Anak ini sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya dalam aspek perkembangan kognitifnya. Apabila lingkungannya lingkungan yang baik, lingkungan yang produktif, maka anak-anak ini, peserta didik ini akan
mencapai perkembangan kognitif, ya khususnya dalam hal ini itu mencapai perkembangan yang cukup baik ataupun yang baik sekali. Yang selanjutnya ialah faktor kematangan tiap organ, baik fisik maupun psikis, ya. Sebagaimana yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ada perkembangan fisik dan perkembangan psikologis. Aspek-aspek tersebut, perkembangan tersebut itu satu sama lain saling menyatu atau saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan. Faktor perkembangan kognitif, ya, perkembangan kognitif bisa berjalan baik pada anak didik, pada peserta didik apabila perkembangan fisik dan perkembangan psikomotoriknya itu baik dan satu sama lain saling mendukung. Tetapi apabila fisik atau psikomotoriknya mengalami tekanan, ya, mengalami stres, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, traumatik, ya, maka kognitif ini akan goncang, akan lemah, ya. Daya ingatnya, persepsinya, dan anak tersebut akan menjadi anak yang lemah, ya, anak yang lemah ingatan atau bodoh, atau tidak mampu memecahkan suatu permasalahan-permasalahan tertentu. Yang terakhir ialah implikasi perkembangan kognitif. Implikasinya sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan, satu sama lain perkembangan kognitif, perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik itu satu sama lain saling berkaitan. Nanti akan dibahas juga di kegiatan belajar 3, ada perkembangan emosional dan spiritual, satu sama lain saling mengisi. Apabila perkembangan tersebut mencapai suatu capaian yang baik, ya, suatu capaian yang mumpuni, maka anak didik akan mencapai kualitas yang baik atau normal, ya, pada masa usianya. Tapi apabila salah satunya bermasalah, maka mempengaruhi yang lainnya, dan anak tersebut akan ada sedikit gejolak di mentalnya atau di beberapa perkembangan pertumbuhan peserta didik itu. Ya, mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih khususnya Bapak dosen kita, pengampu perkembangan peserta didik, Bapak Muhammad Zaka Ardiansyah MPDI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, memberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan kita sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mudah-mudahan diberikan kemudahan juga dan menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik dan benar dan menghasilkan hasil yang maksimal atau optimal. Nah, mudah-mudahan berjalan lancar. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.